Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang permutasi. Siapa yang sebelumnya sudah belajar tentang permutasi, yang sudah baca-baca di LKS, kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, sebelum ke permutasi, kita harus belajar dulu mengenai notasi faktorial. Nah, faktorial itu adalah perkalian bilangan asli dari n sampai dengan 1, dilambangkan dengan n faktorial dan dibacanya n faktorial. Itu ya, jadi n tanda seru penulisannya. Nah, n faktorial sama dengan n dikali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 kali n min 4 kali n min 5 dan seterusnya sampai 1. Nah, terus yang 1 faktorial sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, kita langsung ke contoh. 3 faktorial itu nilainya berapa? 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, 7 faktorial juga sama. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. Seperti itu ya. Ini sebelum ke permutasi harus paham dulu mengenai faktorial karena di permutasi itu ada notasi faktorialnya. Nah, selanjutnya kita ke contohnya lagi. Ini contoh yang pembagian 8 faktorial per 3 faktorial itu sama dengan yang 8 seperti biasa dijabarkan. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Ini kan penyebutnya 3 faktorial. Maka si 8 faktorial ini dijabarkan sampai angka 3 faktorial. Agar 3 faktorialnya bisa dicoret. Ya, seperti ini. Jadi si 3 faktorialnya itu bisa dicoret. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 adalah 6720. Terus untuk yang nomor 2, 16 faktorial per 14 faktorial kali 5 faktorial. Seperti biasa, ini di bilangan penyebutnya yang paling besar itu 14 faktorial. Maka yang 16 faktorial hanya dijabarkan sampai 14 faktorial. 14 faktorialnya kita coret. Ya, karena kan dibagi dengan angka yang sama itu hasilnya 1. Jadi 16 kali 15 per yang 5 faktorialnya dijabarkan. 5 kali 4, soalnya ini kelebihan 4-nya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi isinya adalah 2. Nah, terus ada contoh yang lain. Tentukan n yang memenuhi n plus 1 faktorial per n min 1 faktorial sama dengan 20. Jadi nilai n-nya berapa gitu ya. Nah, untuk penyelesaian ini kita harus menyederhanakan dulu. Di sini ada n plus 1 faktorial. Maka n plus 1 faktorial jika dijabarkan menjadi n plus 1 dikali n. Kenapa ini selanjutnya dikali n? Karena kan tadi n terus n min 1, n min 2, berarti dikurangi 1 kan per tiap sukunya. Jadi sehingga yang n plus 1 ini suku selanjutnya adalah n, karena dikurangi 1. Terus suku selanjutnya lagi yaitu n dikurangi 1 faktorial, karena penyebutnya yang bawah itu n min 1 faktorial. Sehingga bisa dicoret. Nah, ini dicoret, maka hasil akhirnya adalah n plus 1 dikali n sama dengan 20. N kali n adalah n kuadrat, 1 dikali n adalah n, sama dengan 20-nya turunkan lagi, jadi n kuadrat plus n dikurangi 20 sama dengan 0. Lalu difaktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya kalau dikalikan itu negatif 20, dan kalau ditambahkan hasilnya adalah n atau 1, hasilnya adalah 1. Ternyata didapatlah 5 sama negatif 4. 5 kali negatif 4 kan negatif 20. 5 dikurangi 4 juga 1. Sehingga n-nya adalah, n1-nya adalah min 5 dan n2-nya adalah 4. Jadi n yang memenuhi adalah 4 karena nilainya harus positif, maka pilih yang positif yaitu 4. Nah,
Nah, selanjutnya kita langsung ke permutasi. Permutasi itu adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutannya. Jadi intinya adalah memperhatikan urutan. Nah, materi permutasi ini banyak ya. Ada permutasi dari unsur yang berbeda, ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, dan ada permutasi siklis atau melingkar. Untuk hari ini kita hanya belajar permutasi dari unsur yang berbeda. Dengan rumusnya adalah ini bentuk umumnya ya, P. Nah, N-nya di atas nih, N, R, P, N, R seperti ini penulisannya, sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Ini rumusnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contohnya. Hitunglah hasil permutasi berikut, yaitu P 7 sama 3 ya. Berarti yang terbesar ini adalah N. N-nya adalah 7, R-nya adalah 3. Tinggal dikurangi aja seperti ini. 7 faktorial, terus 7 dikurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena penyebutnya adalah 4 faktorial, maka dijabarkannya hanya sampai 4 faktorial agar bisa dicoret. Jadi 4 faktorialnya coret-coret, sehingga hasil akhirnya adalah 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Nah, yang B juga sama pengerjaannya. Jadi 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial, sama dengan 4 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya dicoret, sehingga hasil akhirnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi ingat ya, rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial. Ini adalah rumus dari permutasi. Nah, contoh yang kedua, ini contoh soal ceritanya. Ada beberapa cara memilih pengurus kelas yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris dari 6 orang siswa dengan ketentuan tidak ada jabatan yang rangkap. Dari sini kita harus cari tahu dulu mana yang N dan mana yang R. Nah, sekarang lihat. Banyak siswanya berapa? Ternyata di sini banyak siswanya 6. Berarti N-nya adalah 6. Terus akan dipilih berapa? Yaitu ketua, bendahara, sekretaris. Berarti 3. Berarti R-nya adalah 3. Akan dipilih 3 dari 6. Sehingga R-nya adalah 3 dan N-nya adalah 6. Jadi 6 faktorial per 6 dikurangi 3 faktorial. 6 faktorial per 3 faktorial. Yang 6-nya dijabarkan sampai 3 faktorial agar bisa dicoret atas bawah ini, sehingga sisanya adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau nggak salah satu contoh lagi. Nah, suatu perusahaan membutuhkan 3 karyawan untuk posisi kepala unit. Nah, bisa dihitung ya, kepala unit, sekretaris, dan teknisi. Berarti 3 nih. Ada 7 calon karyawan yang tersedia. Berarti akan dipilih 3 dari 7. Sehingga R-nya adalah 3 dan N-nya adalah 7. Pengerjaannya sama seperti tadi, dijabarkan. Ini sehingga hasil akhirnya adalah 210. Gitu ya. Nah, untuk kesimpulannya, permutasi itu kan memperhatikan urutan. Nah, biasanya soalnya itu biar tidak tertukar dengan kombinasi, karena selanjutnya ntar di pertemuan ke-5, kalau nggak salah, kita akan belajar kombinasi. Agar tidak tertukar, maka kita harus tahu ciri-ciri permutasi. Nah, yang pertama, biasanya soal permutasi itu menentukan banyaknya susunan kepanitiaan atau susunan jabatan atau kedudukan. Itu soal permutasi kalau berdasarkan soal ceritanya ya. Terus banyak antrean atau barisan, itu juga permutasi. Terus banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dari beberapa angka yang disediakan, itu juga termasuk soal permutasi. Gitu ya, semoga bisa dipahami juga. Nah, untuk latihan soalnya, untuk pertemuan kedua ini Ibu menggunakan word wall, yaitu jenisnya bukan jenis pilihan ganda, tapi jenis pencocokan atau make a match. Jadi kalian tinggal menggeser aja jawaban ke samping soalnya atau ke atas soalnya. Seperti itu ya. Hanya 5 buah soal, kalau nggak salah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian tangkap, bisa dipahami.
dan semoga mendapatkan nilai yang bagus untuk latihannya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.